أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi, duduk bersama untuk mendalami syariat, berharap ditambahkan hazanah keilmuan kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Seperti tidak tahunya kita di bumi mana kita bakal diwafatkan. Cuma kita berilmu dan kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang harusnya menuai kebaikan yang banyak. Itu bahasanya tazawwad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita disuruh berbekal, dan sebaik-baik bekal itu ketika kita bisa bertakwa kepada Allah. Sementara takwa itu penyebabnya adalah seluruh ibadah yang dilakukan ketika mengedepankan ilmu. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Banyak orang yang merasakan ketika sudah menjalani proses hijrah ini terjebak dalam berbagai hal yang membuat berubah fungsi hijrahnya. Padahal sering ditekankan, kita sering kajian di Masagi ya, Ustadz sering tekankan sekali kalau kajian di sana itu bisa setelah hijrah ini kita melakukan beberapa hal dalam rangka memperkuat hijrah kita. Yang pertama, orang yang hijrah itu harus belajar. Jangan sampai hijrah ini menjadi sesuatu yang sifatnya cuma hiporia. Maka ditekankan waktu itu kita kajian, kalau cuma hijrah itu belum maksimal. Ya, orang hijrah, orang ini harus bertobat dari masa lalunya. Lawang istighfar saja nggak cukup kalau belum bertobat buat si pelaku dosa besar kan? Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Istighfar kemudian tobat. Nah ini modal hijrah. Istighfar juga kalau kaget dong, astagfirullah. Bukan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ya karena dia tidak kenal Allah. Kalaupun lisan basah mengatakan astagfirullah, tapi kan dia nggak kenal Allah. Ya, cuma mungkin kebiasaan aja kalau kaget istighfar aja gitu. Atau mungkin kalau pegal sama orang istighfar lah, seperti ibu mengatakan saya mah awet sama bapak teh 40 tahun, 50 tahun saat alhamdulillah, karena bapak teh selalu bikin saya istighfar tiap hari gitu ya. Ya itu lain hal ya. Tapi memang disuruh hijrah, kemudian dia belajar. Orang yang belajar ini orang yang dimuliakan dengan sejuta kemuliaan. Bahkan keumuman mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk ke surga. Bukan berarti pulang belajar pada mati, bukan. Ini kepada nggak ada yang pulang pada mati tadi ya, dekat bumi Sangkuriang gitu ya. Enggak. Tapi lebih kepada bahwa dia punya karakter penghuni surga. Orang yang belajar itu punya karakter penghuni surga harusnya. Makanya kalau sampai ada orang belajar kok jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi ujub, kerdil semua manusia, takutnya ini yang dikatakan gua apa wa ghumtun nas, batrul haq wa ghumtun nas. Dia remehkan manusia. Nabi paling haramkan itu.
Apalagi kalau dia nuntut ilmu, itu mari bihil ulama, untuk menjatuhkan ulama, untuk ngedebat ulama, paling nggak boleh. Makanya kan amrnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ilmumu ya untuk dirimu, untuk keluargamu dulu, atau jangan repot sama yang lain. Makanya nanti ada teknik dakwah yang Nabi tawarkan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Coba rapikan dirimu, orang akan terapikan dengan sendirinya. Teknik dakwah tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nanti akan dengan sendirinya, ketika sudah rapi diri ini, visualisasi yang kita pertontonkan mendakwakan orang. Bohong kalau orang nggak senang lihat orang rapi. Bohong orang kalau nggak lihat orang sopan. Ya, bahkan banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekarang aja masukin anak ke pesantren karena ngelihat ustadznya rapi, betul? Ya, saya sering bilang anak masuk pesantren itu 3 penyebabnya. Yang pertama, orang tua nggak nyanggup sama dia. Masukin pesantren tuh banyak tuh ya, gak usah angkat tangan ya. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ini yang saya maksud sekarang. Lihat ustadz gini, anak saya harus kayak dia gitu. Nasabnya beda bu. Ustadz bin fulan bin fulan bin fulan. Kalau anak ibu kan bin fulan bin wallahu alam wallahu alam. Nasabnya wallahu alam. Ya penting tuh, penting. Jangan main-main masalah kayak begituan. Iya. Sampai dia merasakan, aduh Ustadz, iya. Bukan hal yang mudah, bukan istighfar. Dia harus belajar sampai dia tahu bahwa memang bagaimana mendapatkan kebaikan dengan cara belajar. Dan menuntut ilmu itu sejuta kemudian, kita nggak bahas detailnya lah. Karena kita pengen menggiring untuk pemahaman bagaimana bersahabat dan mencari sahabat nanti berujung pada sana. Yang kedua, orang yang sudah hijrah itu, dia itu harus duduk di majelis ulama. Kebiasaan buruk panggil ustadz jangan dipopulerkan gitu loh. Datengin ustadz. Ilmu itu didatengin, bukan malah ngatur. Waduh ustadz, antum nggak bisa lah hari ini karena kita pada sibuk kan. Kalau antum mau besok. Kata ustadz, yang penting siapa sebetulnya gitu loh. Anak sekarang itu modelnya. Jadi ustadz harus ngerti dia. Waduh, ya buat si ustadz malah ada amal, pahala lah, memang ngajar bukan nyari duit. Ini mah kewajiban. Ya ustadz juga wajib kerja, nggak boleh cari duit di sini. Nabi bilang sama Muaz, iyyaka wa qara'ima amwalihim wa taqi da'watal mazlum. Hati-hati Muaz, ini Muaz loh. Ya levelnya ini tinggi sekali, sahabat yang mulia, jamin kemuliaan surga. Jauhkan dirimu dari harta orang kaya. Ya, hati-hati, masya Allah. Karena dari dulu yang namanya ulama itu ngatur orang, bukan diatur sama orang. Sekarang kebalik, ulama diatur buat kepentingan orang. Ini kan sudah kebolak-balik zaman ini. Ya, duduk di majelis ulama. Ya, kita nggak bisa datang online atau kita sengaja telepon bicara dialog 4 mata, tanya ilmunya gitu loh. Itu penting sekali. Buat yang hijrah harus, ya karena kita dalam kondisi pandemi kan. Kita sekarang nyaris nggak bisa offline. Kalaupun bisa juga mungkin umpet-umpetan kali ya. Atau mungkin ada batasan aturan main yang kita nggak bisa tinggalkan. Yang ketiga, ini penting nih. Bisa gak orang yang hijrah ini tidak mengkonsumsi yang syubhat, apalagi yang haram? Karena stabilisasi keagamaan yang dia miliki bersandar pada iman yang naik turun. Iman naik turun ini kadang berdampak dari yang namanya makanan. Karena Nabi sudah mengatakan al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Yang halal dijelaskan, yang haram pun dijelaskan. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang keras kalau masalah syubhat. Bahkan beliau orang yang mengatakan haram penuntut ilmu makan syubhat. Ya, makanya nasihat beliau itu mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Akhi, saudaraku. Teknik dakwah beliau. Siapapun kalau Islam, akhi, saudaraku. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak mungkin dapat ilmu kecuali 6 perkara kau kedepankan.
Saumbika an tafsiliha bi bayanin, ku kabarkan, ku jelaskan, kata beliau. Tolong zakaun. Kamu kalau mau nuntut ilmu harus smart, cerdas. Jangan jadi orang yang pelangak-pelongo, orang tua yang nyuruh belajar, punya inisiatif belajar. Zaka yang cerdas ya, akhi. Karena kamu tahu hidup ini mau kemana. Sehingga kalau dia tentukan sikap mengambil mata kuliah, dia tahu kemampuan dia untuk itu. Kamu mau kuliah di mana, nak? Ah, terserah mama. Emang yang mau hidup mama, kan gitu. Kamu, aku mau gini-gini. Zaka, cerdas. Nah, kalau sudah bicara cerdas, kita bicara teman hidup. Nah, orang laki jangan sembarangan milih pasangan, cari perempuan yang pinter. Bukan cuma modal cakep kayak orang-orang toko dikasih nyawa. Gitu. Modal ganti passion, pinter, cari perempuan yang pinter. Karena nanti pada akhirnya kita butuh teman buat anak kita, betul? Dan teman anak kita yang paling dekat ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Nah sekarang kalau ibunya meeng, oneng, itu rumahnya di jalan Shadaqallahul Azim, betul? Selesai sudah. Zaka yang cerdas, silangannya mesti bagus. Kitanya juga harus cerdas, harus tahu ini mau belajar apa. Karena kita banyak yang nggak cerdas sekarang. Kajiannya apa, yang ditanya apa, tuh kita tuh. Selesai kajian, Ustaz suka ngomong, mungkin ada yang nggak paham, silakan mau ditanya, ya Ustaz apa tapi keluar dari tema. Astagfirullahaladzim. 2 jam ngomong keluar dari tema. Bagus, Ustaz itu tukang bercanda. Silakan, tapi jangan jauh-jauh takut nggak balik lagi, gitu ya. Kalau orang yang cerdas kan perhatiin yang disampaikan. Ada yang ngasih Ustaz lewat nih gini. Ustaz tadi Afan, Ustaz nyambung. Ya. Nyambung, ini Bandung, Jaka Sembung makan bubur, nyambung bro. Ya, Jaka Sembung makan sosis, nyambung sis. Gitu. Harus disambung-sambungin, ya harus disambung-sambungin. Zakat, wakhirs, ini semangat, apa namanya, kekuatan dalam diri untuk menuntut ilmu itu harus ada. Ya jangan sampai kita ini disuruh orang. Kita yang harus punya semangat. Bahwa saya butuh ilmu. Ijtihad, adanya kesungguhan. Karena memang Allah sudah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah. Hidayah yang kau pinta minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, datang dengan kemuliaan kesungguhan kalian. Ini kan bukti kesungguhan nih, sampai kita di kebun belajar kayak orang dulu, betul? Di mana-mana kan belajar di masjid, ya. Di mana-mana belajar di kelas, karena bumi yang paling Allah cintai itu masjid, majelis. Walaupun secara umum ju'ilal ardu li ummati masjidan, kata Rasul. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Jadi kalau enggak bisa belajar ke masjid, belajar di kebun enggak apa-apa lah. Apalagi ada ayat yang mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kan suruh belajar tuh. Lihat onta diciptakan, ada di masjid. Ya harus ke Arab mau lihat onta. Kalaupun di Indonesia ada di Taman Safari lah ya, di luar. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, lihat tuh langit ditinggikan gak pakai tiang. Lihat. Kan adanya di mana? Di luar masjid. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat tuh gunung dikokohkan. Gak ada dalam masjid, di luar. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi dihamparkan. Ingat ayat lain, walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Allah telah mudahkan bumi buat manusia. Enggak ngiri kita mencapung, kita juga bisa terbang pakai pesawat. Enggak ngiri kita sama ikan paus dan teman-temannya, kita juga bisa berenang pakai kapal. Kita nggak ngiri dengan hewan melata di darat, kita nggak ngiri demi Allah, tidak ngiri. Kenapa? Manusia dimudahkan atas semuanya. Maka dia bersungguh-sungguh memaksimalkan kebaikan. Kemudian balaghah apa? Belajar butuh modal. Jangan cari gratisan. Ini kadang-kadang cuma pengen punya anak banyak, kemudian nunggu suplai bantuan orang. Tolong dong nih anak-anak banyak nih bantu sekolahnya. Ya kalau memang nggak mampu kita bantu, tapi jangan jadi target gitu loh. Yang penting banyak aja dulu, baik yang bantu. Bukan begitu. Butuh balaghah.
Ya ini permodalan, orang belajar mesti belajar harus dengan harta modal. Nah kita ini orang laki ini jangan kalah sama burung kutilang. Ya, burung kutilang saja berangkat pagi pulang sore tenggoloknya penuh. Kita yang sempurna malah kalah sama kutilang. Mending kutilang kan cacing, gak punya mata, gak punya tangan sama kaki, gemuk. Rizkinya ada. Kan lagi lockdown Ustaz. Kalau bicara lockdown mah Nyong, lomangan kan di lockdown dari zaman dulu. Itu si kura-kura juga di lockdown, betul? Jadi kura-kura ninja itu. Jadi udahlah jangan ngeles lah ya, judulnya males pokoknya. Bahwa harus ada model. Makanya orang harus naklukin dunia, bukan buat sombong. Ya harta buat jihad yang utama dengan apa? Dengan harta kan? Dan untuk ilmu itu kan jihad. Harus banting tulang. Ibu ngingetin bapak, kalau nyari duit yang halal, jangan yang syubhat, ini buat bayaran sekolah. Kalau saya agak bawel di yayasan saya di Bogor itu, saya pengen tahu bapaknya kerja apa. Bagaimana keagamaannya. Khawatirnya nafkah yang diberikan ini syubhat atau haram. Akhirnya Ustadz udah banting tulang, mengerahkan semua kekuatan untuk memberikan ilmu, gak ada efek. Walaupun dia anak pinter penghafal Quran, tapi kan akhirnya ujung-ujungnya jadi orang yang khianat dengan ilmu yang dia miliki. Hati-hati, jangan merasa cuk dengan ilmu yang kita miliki, karena kita gak dijamin surga oleh Allah. Ya, nggak tanggung-tanggung di Indonesia ada Snoop Hogron gitu, penghafal Quran tapi kan ngancurin Islam di Aceh tuh. Bahkan saya lupa namanya siapa tuh. Ada seorang pencatat wahyu Rasul itu, dia murtad. Bahkan dia mengatakan wa inna Muhammadan la yadri ila ma kutiba lahu. Dahsyat ya, ada orang Nasrani masuk Islam kemudian diperintahkan nyatat wahyu, bahkan hafal surat Al-Baqarah. Tergolong sahabat-sahabat pertama yang hafal surat Al-Baqarah. Murtad. Bahkan dia melecehkan Muhammad, la yadri Muhammad illa ma katabtu lahu. Muhammad itu enggak tahu kecuali yang saya tulis. Dahsyat itu. Apalagi kita yang Iqra 2 enggak hatam-hatam udah sombong. Modal penampilan Islam merasa sunnah ini kan bahaya sekali. Enggak ada yang jamin. Ayo tuntut ilmu. Nah yang kelima itu sohbatul ustad. Sohbatul ustad yang penting nih. Berteman dengan guru, ini yang saya ingin masukkan ke bab. Nah, kita baru mulai masuk ke babnya nih. Sohbatul ustad. Berteman sama ustad, guru. Ustad ini umum, belum masuk kategori ulama. Karena kalau dalam kamus bahasa Arab, kalau yang namanya ustad, antum bukanya di asata. Asatadha. Arti orang yang memiliki sesuatu. Tinggal apa nih ustadz apa nih? Ya fikih, akidah atau apa. Tinggal kemana antum butuhkan gitu loh. Ustadz tuh. Dia belum tentu ulama. Tapi setiap ulama dipastikan ke ustadzannya. Makanya sohbatul ustadz harus berteman sama guru. Jangan cuma di kelas, di luar kelas berteman. Ini teknik dakwah Rasul. Sahabat duduk di majelis Rasul. Sahabat juga berjalan bersama Rasul. Duduk ngopi makan bareng Rasul. Dia dapat ilmu tentang makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, jangan makan minum pakai tangan kiri. Cuma setan yang melakukan, dia lihat langsung. Hatta yal aqwa au yuliqaha, dia lihat Nabi menjilat jarinya. Semuanya dipraktikkan langsung, itu penting. Makanya teknik perumahan di negeri Arab, ini buat teman-teman properti kali ya, yang betul-betul kontraktor nih. Perumahan di Arab itu tuh dibikin pelang merek depan kapling yang sedang dijual. Akan dibangun perumahan di sini, ada kata-kata gini, aljar qobladang, lihat tetangga sebelum lihat beli rumahnya. Akan dibangun di sini perumahan, di dalamnya ada masjid, ada majelis, ada syekh, ada qori. Itu yang ditawarin supaya kamu tinggal di sebuah perumahan, di situ ada fasilitas keilmuan. Di kita kan kagak bangun perumahan baru kapling, jadinya mall. Sampai kalau perlu orang tuh vaksin cuma pengen masuk mall, bukan karena kajian, betul? Ya tuntutan orang rumah kami begitu, tolong dong aksi nih, kartunya nih mau ke mall. Nyakit ini. Ya ini harus sahabatul ustad, berteman dengan ustad. Dikaitkan dengan bahasan di awal tadi yang saya sampaikan, salah satu orang hijrah itu harus berteman sama orang soleh. Ya guru kita kan orang soleh. Ya,
Sampai-sampai diingatkan tadi, kalau perempuan cari pasangan juga, cari pasangan yang bakal jadi ayah buat anak kalian. Sama laki-laki juga, cari perempuan bukan cuma buat sekedar teman hidup, cari perempuan yang jadi ibu buat anak kalian. Makanya bahasa Nabi, tazawwadul wadudul walud fa inni mukassirum bikumul umami yaumal qiyamah. Kamu nikah dengan perempuan yang penuh welas asih dan subur banyak anak. Tapi welas asihnya dikedepankan. Kenapa? Memiliki maklum yang banyak. Kenapa maklumnya banyak? Hunna libas. Mereka pakaian. Cari pasangan yang menyiapkan maklum bukan menjadi hakim dalam hidupmu. Jadi kan kadang-kadang kita terjebak dalam teknik pemilihan yang salah. Karena orientasinya cuma yuridul afaf daripada gak berzina. Hei, orang menikah berzina banyak. Bukan itu targetnya. Kamu lupa. Fa inni mukassirum bikumul umat yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang seperti apa? Umat yang sedang sejak awal terjadinya pernikahan didoakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Disuruh minta berkah, bukan minta panjang jodoh, bukan pengen minta berkah apa kayak miskin belar. Berkah. Kalau sudah bicara berkah, ya miskin pun cukup, kaya pun lebih dan penuh dengan kemuliaan gitulah. Sahabatul ustaz, berteman dengan guru, baru watul zaman yang keenam. Kata Imam Syafi'i, waktunya lama. Jangan merasa cukup dengan hijrah. Ini lagi tren sekarang ini, lagi tren sekarang. Orang merasa senior dalam hijrah. Ya kalau kajian itu jadi panitia, ya silakan coba yang baru-baru hijrah di depan ya. Kita sih yang udah lama di sini aja deh. Hati-hati nih, ya merasa sudah senior dalam hijrah nih, hati-hati nih. Ini banyak, aduh ya. Jadi udahlah kalau kita perlu inilah, nggak perlu itulah, masya Allah. Padahal dia masih butuh. Kan saya jelaskan di kajian semalam ya di rumah akhir ya, bahwa sahabat Abu Bakar saja masih mau mendengarkan perkataan-perkataan juniornya ini Umar ke bawah ini, karena dia tahu memang seperti itulah kemuliaan. Lihat bagaimana cara Umar Ibn Khattab itu mendengarkan perkataan para ansor, para muhajirin, sahabat-sahabat yang tahu asbabun nuzul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bukan berarti Umar nggak paham ya, kita yang bukan lahir di sono saja bisa paham tuh idza jaa nasrullahi wal fath itu kan, apalagi Umar. Cuma Umar nggak sembarangan terjemahin, dipanggil semua sahabat. Sampai ada sahabat yang mengatakan bahwa ayat itu turun menandakan wafatnya Rasul. Umar masih mau mendengar. Bagaimana Umar bin Khattab ini menggagalkan perjalanan ke Syam ketika mendengar perkataan dari Abu Ubaidah bin Zarrah tentang adanya taun. Dia nggak sombong, dia balik walaupun polos. Abu Ubaidah mengatakan, katanya mau ke Syam, takdirmu kok balik. Dalam orang begitu mengatakan, kata Umar, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku menghindar dari takdir Allah yang buruk, pindah ke takdir yang baik. Mereka mau mendengarkan. Tulaz zaman, belajarnya lama. Ada tafsir ayat yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ada kalimat fala, kemudian wasahibhuma. Ada fa, ada wa. Kalaupun orang tuamu mengajak perbuatan yang buruk kepada kamu, fala, cepat, jangan tunggu waktu, tolak dia. Jangan patuh. Hatta itu ibumu, hatta itu ayahmu. Fala tutihuma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dengan proses waktu jadikan dia sahabat. Ini menandakan apa? Teknik dakwah ini butuh waktu. Allah punya ilmu kun fayakun, doa Nabi mustajab. Kata Allah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau, aku berikan hidayah semua. Allah sanggup. Cuma ada proses. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
Aku telah berjanji kan ku penuhi neraka dengan jin dan manusia. Wuquduhan nas wal hijarah. Diutuslah nabi, diutuslah rasul. Allah katakan dengan tegas, fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Kami mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Mengajarkan ibadah. Ada proses. Nabi 13 tahun di Mekah bicara akidah toh. Belum bicara fikih. 13 tahun dakwah Nabi. Kita baru berapa tahun kajian? 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Hasilnya apa? Diusir. Hasilnya diusir. Lihat. Ya wajar saat saya mah 13 tahun kalau nerima wajar. Enak aja, ntar dulu Nabi diusir. Baru 10 tahun di Madinah, 23 tahun makhluk yang paling mulia yang dipanggil Isra Mi'raj sama Allah langsung. Kita kebanyakan istidraj diobain ke agama Allah, sombong betul ya. Oh, di sini Ustaz kalau aku nggak nyureng ada yang paham. Oh, kalau aku nggak robah intonasi suara nggak ngerti Ustaz. Makanya aku kalau depan mereka agak berubah suaraku jadi kenapa? Lebay ya, orang teh ala zibi apa adanya, jangan lebay gitu lah. Jadi orang tuh yang asik, yang apa adanya sehingga orang tahu memang hidup ini apa adanya. Jangan direkayasa ya. Jadi teman-teman nih kalau yang dulunya memang karakternya sudah begitu, sekarang sudah hijrah ya, tolong jangan berubah. Agama ini nggak berubah, cuma mewarnai. Ya. Jadi antum yang rileks pakai jaket blue jean, pakai celana kanvas blue jean, habis hijrah udah nggak usah harus dibuang semua itu. Yang penting teh jangan isbal ya. Yang penting teh jangan belel ketika buat sholat kepake. Intinya sih begitu. Agama ini mewarnai, bukan merubah. Yang tadinya asik bergaul, bro, apa kabar bro? Kangen sama lu bro, asik. Habis hijrah tetap gimana bro? Masya Allah, gue kangen sama lu. Jangan terus kenapa bro? Jenggut ya. Kadang-kadang suka begitu tuh, jangan ya. Jadi orang tuh harusnya apa adanya nih. Ini kita bicara muamalah loh. Kenapa? Karena salah satu uslub dakwah itu kan musahabah. Nanti pada akhirnya kita akan paham bahwa mencari teman yang seperti apa nanti berujung pada bahasan seperti itu. Karena beliau pernah mengatakan teknik dakwah beliau itu mencopot gelar kerasulannya di hadapan para sahabat. Itu beliau mengatakan gini. Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadza khalilullah. Kalau boleh aku memilih kekasih, kata Rasul. Kekasih dalam hidup. Ya, Nabi ngomong bahasanya kekasih. Dan istrinya ini, Masya Allah, berharap sekali disebut namanya itu. Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan. Kalau aku bisa memilih kekasih dari orang di muka bumi ini, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Lan ludah semua istrinya. Kita yang disebut sama Rasul Abu Bakar. Abu Bakar yang paham saya. Ya, di Gua Sur sampai bertahan, kakinya digigit kala jengking. Harap-harap cemas turun ayat la tahub wala tahzan. Apa yang betul-betul Nabi rasakan, Abu Bakar akan merasakan juga, Masya Allah. Sampai dikatakan as-siddiq, orang yang betul-betul mempercayai Rasul. Kalau Rasul yang ngomong masalah Isra Mi'raj, ketika orang pada bingung percaya dan tidak, kata Abu Bakar, siapa yang ngomong Rasul? Sadaqtu, khalas, aku percaya. Bahwa siddiq, as-siddiqul akbar. Dialah as-siddiq, orang yang betul-betul percaya sama Rasul. Iya. Latakhadtu Abu Bakrin khalilan, kan kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Lihat bahasa Rasul. Ini yang menginspirasi saya sampai sekarang mau dakwah ini karena ini. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Masya Allah. Jadi Nabi pakai bahasa sahabat kalian kekasih Allah. Teknik dakwah Nabi dengan bahasa persahabatan, makanya terkenal dengan ashabur Rasul, sahabiyat Rasul. Ya, mereka orang-orang yang dikatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
Orang-orang yang pertama kali as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka orang yang mulia dan ternyata persahabatan mendatangkan kebaikan. Sahabat yang seperti apa? Kalau bahasa ulama, sadiquka man abgak la man adhakak. Ini bahasa ulama nih ya. Sadiquka man abgak la man adhakak. Teman kamu itu teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Maksudnya apa, Ustaz? Teman yang menangisimu itu teman yang sedih kalau kamu berbuat yang gak baik. Itu teman yang baik. Ya, bukan mengajak kamu tertawa tanpa mengkritisi dirimu, bukan. Karena dalam pergaulan kita sebelum hijrah dulu kan, makin gila kita makin dipandang asik, betul. Gue punya teman begini, Ustaz. Hebat kan. Naik motor, nabrak, masuk buat mabuk kan. Mabuk dibilang hebat dulu ya. Dia matahan. Hebat lah pokoknya. Itu satu pasar digebukin sama dia. Hebat gitu kan. Itu hebat buat yang negatif. Nah, teman yang sejati gak begitu. Dia menangis, dia sedih. Bahkan dia berharap dia berteman dengan dia ini sampai ke surga. Jadi kita berteman ya. Satu waktu nanti ya, kalau gak ketemu di surga, tolong carilah. Kami di neraka dan mohonkan syafaat kepada Allah untuk bisa kita pindah ke surga bersama insyaallah ya. Harus sadiku kaman abka laman adhak. Teman kamu, teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Makanya orang yang hijrah di hal yang keempat ya, setelah dijelaskan tentang masalah tadi, dia belajar, duduk di majelis ulama, kemudian dia juga jangan makan yang syubhat apalagi yang haram, tolong berteman dengan orang soleh. Dan Nabi itu bukan kaleng-kaleng sampai ngomong almaru ala dini khalil, itu nggak kaleng-kaleng bro, bukan main-main loh maksudnya. Nabi hanya mengatakan bahwa almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Antum sudah hijrah, teman antum siapa? Teman antum akan mewarnai antum. Karena dosa ini kadang kita nggak berasa. Dosa kadang kita nggak berasa, makanya bahasa Ibnu Qayyim apa? Idza kunta au hasadka dzunub. Bahasanya kan begitu. Kalau kamu sudah merasa lelah, tak bisa menghindari dosa. Kamu lelah, bukan kamu nggak bisa. Kamu lelah. Ya Allah, dosa lagi ya Allah. Gitu loh, pegel karena dia nggak bisa menghindari dosa. Au hasadka dzunub. Padahal tinggalkan dosa. Ya nggak segampang itu, enggak. Teman yang mensupport, yang masih ngerokok, ya teman ajak kajian. Paling nggak 2 jam nggak ngerokok. Walaupun lihat jamur, kapan beres sih udah asam, ada serapan serubut. Ya cuman palingnya kan bisa mending kan ya. Paling ya teman yang baik seperti itu. Dan Nabi SAW itu memuji para sahabat sampai beliau mengatakan, la tasubu ashabi, la tasubu ashabi. La anfaqtu misla uhudin dhahaban ma balagha muda ashabi wala nasifah. Kalau udah bahasa pertemanan Nabi bela habis. La tasubbu ashabi. Jangan pernah kau hina sahabatku. Ya, jangan. Saya yang tahu sahabat saya. Kamu nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena ukuran iman sahabatku, law anfaqtum misla uhudin dhahaban. Kau berinfak dengan emas sebesar Jabal Uhud. Jabal Uhud tahu? Kalau ke Madinah tahu tuh gede banget tuh Jabal Uhud. Saya pernah naik sampai ke atas Jabal Uhud pakai motor waktu itu ya. Tuh di atas Jabal Uhud itu banyak ukiran-ukiran pedangnya sahabat di dinding Uhud. Dan itu enggak semua orang bisa datang ke sana karena memang perlu ada tasrif khusus itu ya. Di situ saya bangga melihat coretan pedang sahabat di dinding gunung itu. Ternyata bukan Zoro yang nyoret-nyoret dinding, saya bilang sahabat. Kita mah gedenya memang di situ sih nonton film Zoro ya. Dulu tuh kalau sahabat tuh lagi arribat menjaga di perbatasan, ngelihat yang datang melalui Uhud gitu ya. Itu turun wahyu, mulut ke mulut disampaikan itu wahyu. Supaya gak hilang, diukir tuh batu gunung dengan ayat. Masya Allah. Makanya ada beberapa Quran juga tuh yang dibuat dari mahatan. Orang dulu pengen punya Quran mahat ayat. Allah alif tak 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 tak, lam tak 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 tak, lam tak 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 tak, tak tak tak, satu Quran. Kita tinggal baca lupa naruh. Astagfirullahaladzim. Kalau berdoa pengen masuk surga bareng sahabat dan sahabiat.
Gak mungkin, ya. Ah, Masya Allah, jangan pernah kau hina sedekah sahabatku. Mungkin banyak sahabat-sahabatku yang miskin. Salah satunya siapa? Abu Darda, betul? Kau pernah dengar cerita Abu Darda? Masya Allah. Abu Darda itu siapa Abu Darda? Ada yang tahu? Abu Darda? Ya bapaknya Darda, betul ya? Segitu ya susah amat. Suaminya Ummu Darda. Iya, Darda tuh anaknya. Ya. Jadi Darda ini gadis cantik anak Abu Darda gitu lah. Memang dulu Abu Darda ini punya anak namanya Darda dan dia meninggal. Abu Darda meninggal. Darda ini sebelum Abu Darda meninggal ini, Darda ini dilamar sama Yazid bin Muawiyah. Pernah dengar nama Yazid bin Muawiyah? Ini masalah nanti perpecahan Syiah di situ tuh, ya. Yazid bin Muawiyah. Tapi dilarang, ditolak lamarannya Muawiyah buat anaknya Yazid, anaknya Darda ini. Kenapa? Kata Abu Darda, istanamu Muawiyah banyak permata, batu-batuan mulia yang mahal. Saya cuma takut anak saya tidak senilai tinggi harga batuan tersebut. Jangan kau lamar anakku. Raja, sahabat Rasul kaya, ngelamar anak orang ditolak. Tuh, kalau sekarang kita mah terima. Bukan dia mah loh. Terima. Dulu mah enggak. Orang tua mikirin, ya Allah, nih anaknya ini bukan orang kaya. Dia akan jadi orang kaya, takut nggak ada harganya. Biarlah dia jadi kembang yang indah di taman yang ada yang kuberikan pada dia. Cukup itu. Makanya ketika Abu Darda meninggal, ini Muawiyah tetap nggak lelah. Ummu Darda yang dilamar sama Muawiyah. Dulu boleh, istri temannya meninggal, istrinya dilamar, itu biasa. Kalau sekarang kan makan teman bilangnya begitu ya. Dulu tuh biasa menolong seperti itu gitu ya. Karena kan nikah bukan maksiat, bukan fitnah yang dipertontonkan dia. Tapi kata Ummu Darda tidak. Cukuplah kepuasan diriku bersama Abu Darda, dunia dan akhirat. Masya Allah. Karena dia tahu teman hidupnya ini menjanjikan kebaikan, teman yang menginspirasi kebaikan. Dia setiap dengan temannya ini yang dia inginkan kebaikan. Ini teman yang sejati gitu loh. Teman yang membuat teman itu berpikir tentang kebaikan. Apa sih yang membuat kamu berteman sama dia? Nggak tahu. Aku kalau depan dia tuh bikin dosa, malu. Makanya aku berteman sama dia awet. Karena mau macam-macam sama dia, Mas. Ini cakep nih. Ya. Kenapa kamu berteman sama dia? Ya apa ya? Nggak tahu aja. Aku tuh kalau deket dia kayaknya pengen sholat aja. Emang rumahnya di mana? Belakang masjid. Itu kan marbot. Gitu ya. Ya bagus juga. Nggak apa-apa. Intinya berteman dengan kebaikan. Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Nah ini ada sunnah nih. Kalau lagi panas begini nih, hati-hati antara panas dan dingin ini tempat duduk setan. Jadi kalau mau panas sekalian, dingin sekalian gitu loh. Ya emang nggak boleh, nanti ada dalilnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang fikih. Mau digeser boleh, atau mau sekalian panas, samben sekalian. Ya tapi nggak usah belonjor, duduk rapi. Ya kalau memang nggak memungkinkan, ngobrol agak digeser supaya nggak ada berbatasan. Karena memang Nabi melarang kita duduk di tempat yang antara panas dan dingin, itu nggak diperbolehkan ya. Nah ini sahabat ngingetin ya, supaya jangan terjebak dalam kesalahan. Alis pada boleh aja. Yang mau digeser boleh ke sana. Tapi ini dominasi ke panas, sebenarnya panas pagi aman bro. Ya. Jadi kita kalaupun dikritik sama Departemen Kesehatan bilang lagi berjemur. Ya. Alasannya kuat ini berjemur. Nah, barulah berkembang bahasan kita kepada bagaimana kita memilih teman. Ya, teman yang baik, teman yang pada akhirnya bisa menjadi pencitraan agama yang kita miliki. Bisa gak kita berteman dengan dia, agama kita makin bagus. Apalagi kalau memang teman kita itu, kalau bahasa Imam Syafi'i tadi, sohbatul ustad. Sambil jalan aja jadi gak ganggu kajian. Ya. Sohbatul ustad. Sohbatul ustad itu artinya berteman dengan ustad. Kalaupun dia bukan ustad, tapi dia orang yang menuntut ilmu. Thalibul ilm. Karena kalau si Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi rahimahullah, beliau selalu mengatakan di majelisnya itu, nahnu thalibul ilmi. Kita ini, saya besar loh ini. Nahnu thalibul ilmi.
kita ini para penuntut nahnu talibul ilmi. Nah, cari teman yang memang talibul ilmi, penuntut ilmu. Cari teman yang dikatakan penuntut ilmu, iya. Teman-teman yang betul-betul paham bahwa kemuliaannya dengan ilmu yang dia miliki. Nah, cari teman yang seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan ilmu, tentu berkaitan dengan agama. Pemahaman agama yang dia miliki. Makin baik agama yang dia punya, makin baguslah karakternya. Bukankah dalam Islam ini orang yang beragama ya, itu akan berbias kebaikan agama yang dia miliki. Di Islam, agama itu membuat si pelakunya menjadi baik. Kita pernah bahas juga nih di Mas Agi waktu itu nih, orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan ada dampak dari syahadat yang dia baca. Orang yang sholat, ya, ada dampak dari sholat yang dia lakukan. Tanha anil faksa wal munkar. Orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan berdampak akan kebaikan dalam kehidupan. Orang yang puasa, orang yang betul-betul diberikan kemuliaan yang banyak. La'allakum tattaqun. Atau mungkin orang orang yang dimuliakan dengan yang namanya zakat. Zakat itu kan ibadah. Ketika iman dipertontonkan, kita bicara zakat, tentu orang yang zakat dan dimaksud dalam agama ini orang yang bersyahadat, orang yang sholat, orang yang tahabu ya, tahabu. Dan ini bukan keterpaksaan, karena dia tahu rumus nikmat dalam hidup ya sedekah ya, merasakan hal yang baru. Fa'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti ya. Maka demi Allah, kalau kita tahu seperti itu, Allah akan muliakan kita dengan persahabatan yang baik. Kemudian sahabat yang baik, sahabat yang berpikir memberi bukan menerima. Sahabat yang baik, sahabat yang berpikir memberi bukan menerima. Karena landasan dasar Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bertemanlah dengan orang yang berpikir memberi manfaat, bukan mencari manfaat. Ya, bukan berarti Ustaz memberikan manfaat, teman nyari manfaat, gak boleh, bukan ya. Tapi tetap berpikir, wah ini Ustaz ngajar, saya pengen kebagian pahala apa nih, dipikirkan. Dibuatkan perpustakaan, dibantu manajemen, dibantu apa ya. Fadil, gak apa-apa, gak ada masalah, itu ikhtiram ya. Walaupun jangan sampai mengkultuskan Ustaz, sampai nggak berani mengatakan si Ustaz salah, jangan. Dan ini bahaya nih, takutnya jadi pemahaman sufi nanti ya. Orang kalau sudah beragama nggak pernah berbuat salah, ini manunggali kaulah gusti urusannya kalau gini, menyatu dengan Tuhan, jangan ya. Dia betul-betul dia maksimalkan. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bisa gak kamu berteman sama dia berpikirnya begini, apa manfaat saya buat dia gitu. Makanya kan ada istilah cari teman hidup, bukan cuma pasangan dalam hidup. Cari teman. Siapa teman hidup? Teman yang memaklumi kita. Karena bahasa Allah tadi, kunna libasun. Hei laki-laki yang kau cari itu perempuan, libas, pakaian untukmu. Kalau dia sudah jadi pakaian, menyiapkan maklum yang banyak buat kamu, antum libasun lahun. Kamu juga pakaian buat dia. Jangan cuma minta dimaklumin, siapkan maklum juga. Bagaimana cara dapat pasangan yang punya rasa maklum? Cari yang khiar, cari yang baik dengan orang perempuan yang dia punya. Hubungan dia sama mamanya gimana? Makanya lagi taruh tuh ngobrol. Kamu sama mama, kamu gimana? Kan orang yang senang sama mamanya kan antusiasnya lain kalau cerita. Oh, mama sih masya Allah nih. Gak cukup kata-kata nih merangkai untuk memuji beliau. Masya Allah. Ada dua keindahan di muka bumi yang tak layak tidak dipuji. Yaitu yang pertama menatap Ka'bah, yang kedua menatap wajah mama. Masya Allah. Kelihatan dari gaya bicaranya. Tapi kalau dia udah mulai ngomong, kamu gimana sama mama hubungannya? Ngomong yang lain deh. Walaupun ganteng, jangan dipilih. Udah rusak. Kali juga 5 tahun, sekali pemilu peot. Ya, ini lah. Sama, khiyam. Atau kalau tanya hubungan dia sama
adik kakak perempuannya. Kamu punya adik perempuan? Ya, kakak. Gimana mereka kabarnya? Aduh, masya Allah, mereka baik-baik semua. Mereka ibu yang masya Allah. Kan kata orang kalau sayang sama adiknya. Nah, ini taruh poin. Kamu gimana sama adik-adik kamu yang perempuan? Aduh, katanya udah nunggu ya Allah, hati-hati nih. Udah gak bagus nih. Atau tanya hubungan dia sama anak perempuannya. Tanya. Atau tanya dia hubungan sama istrinya. Intinya perempuan. Laki yang baik sama perempuan yang kata khiyarukum linisaikum. Itu berasa Nabi di hadapan sahabat yang jago pedang, jago panah, jago jihad. Enggak, kalian gak jago. Yang paling hebat, yang paling jago, yang paling baik sama perempuan kalian. Makanya kalau ada laki sok galak, bentak istri, mukul, bukan seperti itu bahasa agama. Kita cari teman, sama dengan kamu juga nyari istri. Cari yang madrasah, bukan cuma pelampias syahwat, bukan madrasah. Bro, kita ini kan bakal berangkat pagi bareng Kang Sayur, pulang malam bareng Kampret. Betul? Tiap hari kan? Saya dulu istilahnya begitu, karena Ustaz Subhan tuh kalau dari rumah habis subuh, selamanya jalan bareng tukang sayur gitu ya, pulang malam bareng Kerawal, bareng si Lalai, Kampret gitu ya. Maksudnya tuh berangkat pagi pulang malam, ini anak sama siapa gitu loh. Seharian sama orang pintar apa sama orang EO, pikirin tuh. Nah kalau istri gak boleh ngaji, gak boleh belajar, sekolahnya jangan lanjut lagi, anak kita bakal bersama orang EO, gak bakal paham. Ibunya gak demen matematika, anaknya lebih gak demen. Karena sekarang kan begitu. Kalau aku sih ngambil mama emang gak demen matematika. Astagfirullahaladzim. Ya, bikin perpustakaan di rumah. Ibu jadi sahabat anaknya. Ini buku-buku ini masya Allah tebal-tebal semua. Anak biasa melihat yang gede itu buku. Tapi kalau ibunya sudah gak demen lihat buku tebal, kalau ngomong sama suami, ini buku kamu nih yang tebal, iya dibaca, enggak dibakar, diminum. Ya biasakanlah dia berteman, dia tahu itu butuh pembiasaan loh. Nah kalau bisa seperti itu mulia insya Allah. Apalagi rumah tangga itu kan kayak bahtera ya, yang gak mungkin berlabuh tanpa gelombang. Kita butuh sahabat dalam bahtera. Nah, teman yang baik, teman yang mengingatkan kita kalau kita berbuat keburukan, bukan mengajak kita berbuat keburukan. Sedihlah kalau sampai teman ini gak ngaji dalam satu hari ya. Sedihlah kalau gara-gara banting tulang nyari duit sampai lupa sholat berjamaah di masjid ya. Dan dia gak mau kalau sampai dia kecewa pulang ke rumah gak bertemu dengan teman sejati ya. Kan kalau laki-laki pulang ke rumah kan rumah mbak istana, rumah seperti surga, dan dia berharap di rumah dia betah. Nah, istri paham sekali, fasilitas sudah dimaksimalkan dengan keterbatasan yang dia miliki. Ya, cucian sudah beres, makanan sudah ada, rumah bersih. Laki pulang cemberut, nggak disalahin. Kelewatan, sudah capek, udah nyuci, masak, rapin, cemberut lagi pulang. Bukan begitu. Kalau dikatakan al-wadud al-aud, dia mengatakan hadiah di fiyadik la atuku dan hatta tardo. Wahai suamiku, ada masalah apa? Ini tanganku di atas tangan. Kalau seandainya aku berbuat zolim, salahkan aku, pukul aku. Tak bisa mata ini terpejam sampai kau ridho kepadaku. Nggak tahu di mana adanya ini. Ya, cuma ya harus dibentuk seperti itu. Allah akan muliakan kita insya Allah. Ya, ini nggak berasa bahasanya panjang nih bro. Kita pengen berdialog kali ya. Nah, untuk bisa lebih interaktif gitu ya, karena keumuman dalil sudah saya sampaikan tentang masalah 7 syarat kita menuntut ilmu, kemudian karakter-karakter sahabat, mencari sahabat sudah disampaikan. Kali ada yang nggak dipahami, mumpung kita di outdoor gini kita bisa berdialog dengan bahasa yang baik ya. Silakan yang saya sampaikan nggak dipahami mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bro, silakan. Ada mic 2 agak lebih asik nih.